Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidara ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi wa hasiba. Sadaqallahul azim. Wallahu ta'ala a'lam fi tafsir hadhihi al-ayah wa ta'wiliha. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ayat ini terbagi beberapa begitu. Di dalam satu ayat ada beberapa pasal-pasal. Pasal yang ke-1 adalah wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Yang kedua, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Yang ketiga, wala ta'kuluha bisrafan bidara ayyakbaru. Yang keempat, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Yang kelima, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Yang keenam, wa kafa billahi syahida. Jadi keterangan ada 6 keterangan di sini. Pertama, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Diartikan dan hendaklah kamu menguji anak-anak yatim itu sebelum mereka itu baligh. Tabiru maknanya al-yatama, anak-anak yatim itu qoblal bulugh, sebelum mereka baligh. Sebelum mereka baligh artinya fi dini, mengenai keagamaan mereka, wa tasarrufihim, dan tingkat laku tasarruf mereka, fi ahwalihim, di dalam keadaan mereka, hatta idza balaghun nikah, sampai mereka masuk ke jenjang pernikahan. Begitu ayatnya, ayat yang ke-1 di dalam ayat ini. Di dalam tafsir Sawi disebutkan wabtalul yatama ay la tatrukuhum hamla. Jangan kau membiarkan mereka itu hamla, kosong, sia-sia, tidak ada kesibukan apa-apa, kosong. In bal allimuhum sonai. Dan anak yatim itu diajari keterampilan, as-sonai, keterampilan. Jangan dibiarkan anak yatim ya seperti kita manjakan, dimanjakan. Tidak hanya ilmu agama ya, tapi diajari mereka itu sonai. Itu di dalam tafsir. Allamihum sonai wa umurad dunya wad din. Perkara dunia dan agama. Wala tufritu fi dzalika hatta tablughu. Jangan kamu berlebih-lebihan di dalam hal itu. Atau wala tufarritu, jangan lengah. Kalau diartikan la tufarritu, sehingga mereka masuk jenjang ke baligh. Al-ihtilam, paling tidak mereka bermimpi keluar mani. Hatta idza balaghun nikah, sampai mereka itu masuk di dalam jenjang pernikahan. Artinya dengan dibiarkan. Jadi seorang wali yatim, kan ada yayasan anak yatim. Yatim di sini biasanya itu di saat SD, SMP tidak ada sudah.
Padahal yatim itu sampai masuk nikah. Jadi mengasuh yatim itu sampai mereka balaghur nikah. Kapan dia nikahnya? Nah, sampai itu kita mengasuh yatim. Walaupun mereka itu setelahnya balik bukan yatim. Karena hadis Nabi mengatakan la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada yatim itu kalau sudah tidak yatim. Tapi kita mengantarkan si yatim sampai nikah. Nah, nikah di sini ada mengatakan nikah umur 18, 15 menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada 18 menurut mazhab Imam Hanafi. Begitulah. Jadi yatim itu ada jenjangnya. Jadi tidak hanya sekedar di saat dia masih bayi, masih kanak-kanak SD, SMP, SMA sampai belaun nikah. Kalau nikahnya 20 ya setelah itu mereka itu baru kita lepas sampai belaun nikah. Wabtalu di sini dikatakan alimuhum as-sona'ya. Jadi mereka disangoni bekal, ada keterampilan. As-sona'ya, ada keterampilan. Diajari ini. Jadi masa depannya itu tidak ada ketergantungan kepada pengasuhnya karena bapaknya tidak ada. Lebih-lebih masih ada bapaknya. Jadi kitab ini yatim dibuat contoh. Dan saya katakan bahwa ada sekolahan yang menuju kepada keterampilan seperti SMK, jurusan ini, jurusan pertukangan, jurusan mesin. Itu menciptakan kerja, Wa kana Daud alaihissalam la ya'kulu illa min amaliyatihi. Nabi Daud itu tidak makan kecuali hasil jerih payahnya, min aroki jabini kan. Ada mengatakan Nabi Daud itu tidak makan kecuali hasil dari keringat, bukan hasilnya minta-minta, sumbangan-sumbangan. Tidak bagus. Dari Al-Quran mengatakan wabtalul yatama. Jadi kalau kita mendirikan SMK, inilah dasarnya, inilah dalilnya. Kita buka pada ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang minggu yang lalu. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Ayat yang lalu. Allati ja'alallahu lakum qiyama. Waksuhum warzuquhum fiha. Waksuhum. Di dalam tafsir Sawi dikatakan, hendaklah kamu memberi rezeki kepada anak yatim. Hikmatut takbir wifi yang bagi lil wali ayyu'tiya malal yatimi li rajulin amin. Ada sana warzuquhum. Harta anak yatim itu serahkan kepada orang yang bisa dipercaya, yang jujur. Yattajiru fihi. Serahkan kepada orang amin, yang orang yang dipercaya itu bisa mengembangkan, mengelola. Jadi yatim itu jangan sampai makan langsung dari warisannya, jangan. Harta warisannya itu diserahkan kepada orang yang bisa mengembangkan. Begitulah ajaran tafsir ini. Wa yakunu masrafuhu min ar-ribhi la min aslil mal. Jadi yatim itu tidak memakan modal, yang dimakan itu labanya. Jadi nek ono 1 juta, 10 juta titipkan kepada orang biar yatim itu makan dari labanya perdagangan itu. Jadi di sini ada mudharabah lah, ada akad mudharabah, syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah itu ada yang mengembangkan. Jadi si yatim makan dari labanya tijarah tadi. Jadi tentunya orangnya yang rajulun amin. Wa fil hadis ketemu fi'an wajib. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittajiru fi amwalil yatim. Coba kamu kembangkan dagang, dibuat dagangan, harta yatim dibuat dagangan.
Wala ta'kul zakatu, jangan sampai hartanya yatim dimakan zakat. Nek dizakati kan kasih kalongi zakat. Ben tahu dikalongi zakat, dikalongi zakat. Jadi kalau dikembangkan tidak hati kalongi zakat. Jadi makan dari labanya. Fi amwalil yatama matlubatun inda jami'il a'immah. Fattijaratu matlubatun min jami'il a'immah. Semua ulama madhab menghendaki seperti itu. Jangan diberikan uangnya, orangnya diajari keterampilan, yang dimakan hasil dari labanya. Itu bagusnya tatanan ini. Saya katakan tatanan ini tatanan ekonomi sebenarnya. Lalu saya bandingkan dari kitab I'anatul Talibin halaman berapa? Fathul Mu'in, buka Fathul Mu'in. Saya gantikan ini dengan kitab Fathul Mu'in. Ketemu? Ada hari ini. Fathul Mu'in mengatakan ayyakhudha zakatuhu wa yatawha ilaihi fayu'ta kullun minhuma in ta'awwada tijaratan ra'sa mali. Demikian juga kalau kita zakat fitrah, zakat dagangan, zakat tanaman apa dan lain sebagainya, katanya Fathul Mu'in di sini, lihat penerimanya. Penerima zakat ini siapa? Kalau in ta'awwada tijaratan, kalau orang itu mempunyai keterampilan atau mempunyai keahlian di bidang perdagangan, pinter dagangnya pinter dagang. Orang itu kan dua orang itu. Kalau tidak menjual jasa, menjual Jadi kasab itu ada dua kan di dalam hikam, hikam ada dua kan. Jadi dikatakan in ta'awwada tijaratan, kalau orang itu biasanya atau kebiasaannya tijarah, ra'sa mali, berikan modal. Yang mana modal itu yakfihi ribhuhu ghaliban. Yang modal tadi labanya bisa cukup untuk makan. Saniki zakat didadekno sego habis. Napa Pak dagang? Kula kelemi. Nih, apa? Dus-dusan ini berikan barang. Labanya biar dimakan pemain bangkrut, tapi kan tidak langsung. Jadi itu kitab Fathul Mu'in ini, kitab ini saya bilang kemana? Kitab ini sebelum merdeka bisa seperti itu sarannya. Sebelum Indonesia merdeka, ulama sudah ke sana. Imam Syafi'i sudah ke sana. Kan 1000 tahun lebih kitab ini. Kalau anak itu ada bidang ahli itu ya diberi modal. Yang modalnya cukup untuk dia makan. Nomor 2, hirfatan. Kalau dia hirfah, keterampilan pinter, alat iso nyukur kan, alat cukurnya. Betul kalau becak mawon, belikan becaknya, jadi awet. Katanya ulama itu awet. Apa kok nanti apa? Ada tembel itu kok alat tembel, kompresornya dan lain sebagainya. Begitulah caranya mah. Jadi paralel kitab ini di dalam hadis seperti ini, kita fikih seperti ini, dan di dalam tafsir begitu. Warzuquhum fiha. Warzuquhum fiha. Itu kita gandeng dengan kalau memang sudah tidak mampu, kedua-duanya tidak mampu, fayu'ta kifayatul umril ghalib. Berapa umurnya bapak ini? Berapa umurnya Pak? Sekitar 60 ya, ukur 60. Kalau 70. Jika keterampilan tidak punya, ini benar. Ya umrul ghalib. Begitulah caranya kita memberikan kepada anak yatim. Jadi kalau kita membuat panti asuhan anak yatim, jangan saja ada waktu bayi.
Jadi sampai dia ke sarjana lah, sarjana selesai itu kita mengantarkan, si wali itu mengantarkan sampai ke sana. Itulah dikatakan begitu, hatta idza balaghun nikah inda Syafi'i wa inda Malik wa Abi Hanifah samaniyata asyara. Menurut Imam Malik umur kawin itu sekitar umur 18. Saat ini pinten 20 19. Di sini dulu 18 ya. Dulu 18. Di sini dikatakan 18. Wa min alamatil bulugh, tanda-tandanya balik, itu lain masalah-masalah yang lain ya. Jadi balaghun nikah ini mulai dari balik. Lalu yang kedua, ayat ini berbunyi, keterangan dalam ayat ini, fa in anastum minhum rusda. Fa in anastum, saya artikan dulu. Fa in anastum ay absortum, kamu melihat mereka, minhum rusda bi solahaha fi dinihim wa malihim, sudah pinter, patut bisa mengelola di dalam agamanya, wa malihim, dan hartanya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka amwalahum, harta-harta mereka. Tafsir di sini, fa'in absortum al-munasib ayyakuna alimtum, kalau kamu sudah melihat, memandang, li'anna rusda ya'lamu wa la yushahadu bil basar solahan fi dinihim wa amalihim, hadza madhhabu Syafi'i wa yakfi indal Malik fi rusyud islahul malfaz. Yang penting bisa mengelola hartanya sendiri, itu baru kita menyerahkan hartanya anak yatim kepada mereka. Sebelum mereka bisa mengelola, mengatur keuangan, tidak boleh, karena yatim itu muflis. Kalau orang itu belum bisa mengelola, hukumnya haram. Memberikan kepada orang yatim itu haram. Memberi sufaha, kan sudah kita membaca ayat yang lalu dikatakan wala tu'tus sufaha amwalakum, ayat yang lalu, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alakum qiyaman warzuquhum fiha. Jangan kau memberikan sufaha menurut sufaha ekonomi, bukan sufaha menurut sufaha diniyah, maliyah. Jadi sufaha macam-macam gini. Ada sufaha di bidang ekonomi, artinya bisa mengelola harta. Kalau tidak bisa mengelola, dikatakan safih, anak kecil, orang gila, idiot, tidak itu. Atau orang itu mubadzir, dibuat-buat. Orang itu sufaha di bidang ekonomi. Ada sufaha di bidang keagamaan, beda lagi. Saya qulus sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ada itu. Saya qulus sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati, itu sufaha di bidang agama, jahiliyah itu. Itu sufaha juga. Tapi sufaha di bidang keagamaan. Mulai pangeran keliru, itu sufaha. Tapi sufaha di dalam diniyah. Ada sufaha di sini, sufaha itu harta. Jadi kalau baca Quran sufaha itu, ala innahum humus sufaha walakin la yashkurun. Itu sufaha di bidang agama, bukan sufaha di bidang ekonomi. Ada sufaha di bidang pergaulan, akhlak, lain lagi. Sufaha di bidang akhlak. Idza ulama mengatakan, Imam Syafi'i, bukan saya, Imam Syafi'i mengatakan idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukut.
sakattu anis safihi fadhanna anni ayitu anil jawabi wa ma itu. Itu ada saya. Kalau itu tulis idza nataqa safih, idza nataqa apabila berbicara anak orang yang bodoh itu. Bodoh di dalam pergaulan, gak ngerti wong tuwek tan nampak boso kabeh, dijelukon kabeh. Itu kan safih. Kan ada orang ngorong tekan di Pak. Gak boso, itu safih. Gak kenal langsung gak boso kan ada. Itu safih itu. Idza nataqa sakat emjafi idza nataqa safihu fala tujibhu. Cok dijawab nek wong bodoh. Ojo omongan yang bodoh mel bodoh sampean iki. Wa khairun min ijabatihi sukut, yang paling bagus diam. Diam. Sampean boso gak boso nih. Wa khairun min ijabatihi sukut. Terus bait yang kedua, sakattu anis safi. Aku menang jadi. Anis safi apa? Fadhanna anni, dia menyangka saya ayitu anil jawab. Aku tidak mampu menjawab. Wa ma ayitu, bukan saya tidak mampu, cuma memang dia. Karena Nabi memerintahkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah kita yang kedua. Jadi kalau kamu memandang yakin anak itu sudah bisa, serahkan harta mereka. Wala ta'kuluha israfan. Jangan kamu memakan hartanya anak yatim. Makan artinya menghabiskan. Ta'kuluha memang akala ya perlu makan, tetapi artinya jangan kau memanfaatkan atau jangan kau menggunakan israfan berlebih-lebihan. Au bidaro. Israfan di sini tafsir bighairi haqqin, dengan tidak benar. Menjadi hal. Israfan halun. Wa bidaro ay mubadirina ila infaqiha makhafatan ayyakbaru. Terus ada pengeluaran, selalu ada pengeluaran. Bidaro la ta'kuluha kaunakum musrifina mubadirina li akliha, selalu makannya. Makhafat kibarihim, khawatir mereka sudah dewasa butuh dua habis. Kalau uangnya dihabiskan oleh yang mengasuh, kan sudah saya katakan bahwasanya awas anak yatim itu awas. Lalu mereka kan sudah saya terangkan, sahabat tidak berani anak yatim dan yas'alunaka 'anil yatama qul islahun bihim khair, tidak berani. Diserahkan sama Nabi abot, akhirnya ya bolehlah. Maka ghaniyan falyasta'fif, yang kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang itu kaya katanya, hendaklah dia menahan diri. Ayya'ufa an malil yatim, ayya'ufu an malil yatim wa yamtani min aklihi. Nek kon kaya aja ngampung dah. Aja ngampung hartanya yatim. Kalau kamu kaya jangan ngampung, penahan diri. Di dalam sawi dikatakan wa yamtani min aklihi. Fa idza akallahu at'amahu li ghairihi walau liman yasna'u subhan aw jam'an liwalidil yatim dhaminahu. Kalau dia menggunakannya lebih dari itu, berarti itu bertanggung jawab. Faida itu walinya. Wa ma idza lam yakum lil yatama waliyun, kalau yatim tidak punya wali, walaysa fihim kabirun rasyidun, tidak ada orang yang bisa dipercaya, orang sepuh, haruman aklu min malihim. Wa man wa kullu man akala syai'an lazimahu iwal. Kalau dia makan harta yatim, dia harus mengganti rugi. Tapi kalau yang mengasuh itu fakir, tidak apa-apa. Lalu mengatakan Quran, langsung Quran, fal yakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan dengan yang baiklah. Bil ma'ruf sini biqadri ujrati amali, menurut ujratul misli, berapa yang patut untuk dia makan. Ujratu
amalihi malam tazid ala kifayatihi wa illa falahu kifayatuhu faqat. Hadha madhhabu Syafi'i wa inda Malik annahu ujratu mithlihi mutlaqan zadat an kifayati aula. Jadi kalau yang mengasuh itu fakir, boleh dia ngampung mangan pada hartanya anak yatim, kan ada yayasan boleh dia, tapi sekedarnya falyakul bil ma'ruf, makan dengan ma'ruf, artinya bi ujrati mithli atau bi ujrati amali. Kita lanjutkan lagi ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa idza dafa'tum ilaihim, kalau kamu menyerahkan kepada mereka ilal yatama amwalahum, harta mereka, fa ashhidu alaihim, hendaklah kau mempersaksikan. Jadi ada notanya, serah terimanya ada, dipersaksikan. Tidak kalimatnya tidak ditulis tapi dipersaksikan. Kalau ini digandeng dengan hutang perlu ditulis. Fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau ayat ini kan, ayat ini Quran ini begini caranya. Kalau bisa digabung kalau ini digabung dengan ayat hutang piutang, fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalau hutang ditulis katanya, dan ada dua saksi. Di dalam yatim fatsa ilaihim amwalahum annahum tasallamuha, bahwa mereka itu sudah menerima. Wa bari'tum, dan kamu akan bebas kalau sudah diserahkan. Li'alla yaqa ikhtilafun, agar tidak terjadi cekcok perbedaan setelahnya. Fatarji'u ilal bayyinah, nanti butuh bayyinah, butuh keterangan. Jadi kalau untuk melengkapi sekarang kita gabung saja dengan ayat hutang piutang. Wa hadza amru irsyad. Petunjuk ini adalah petunjuk irsyad. Ay ta'limun lima salihiddin. Artinya pendidikan, pelajaran lima salihid dunya, untuk masalah dunia. Fahu amrun nadbin, perintah sunnah. Kita teruskan dulu biar selesai. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah SWT sebagai pengawas, ay muhasiban wa muhasibahum, hafidan li a'mali khalqihi, Allah itu menjaga kepada amal-amal makhluknya, wa muhasibahum, yang menghisap amal perbuatan-perbuatan hambanya, wa kafa billahi hasiba, yang bisa memberikan pahala. Ayat ini kita lanjutkan lagi. Wa nazala raddan lima kana alaihil jahiliyah min adami tawritin nisa wasyur. Minggu depan kita masuk kepada ayat yang mana ayat itu, waktu itu perempuan tidak dapat warisan, anak yatim tidak dapat warisan. Ayat minggu depan, dari rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura. Minggu depan kembali kepada keterangan di sini. Begini, untuk perintahnya Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran itu ada 15 macam perintah, 15 macam perintah. Memang di dalam kaidah usul, kaidah dalam kaidah usul fiqh, mutlaqul amri al-wujub, secara bebas
Setiap perintahnya Allah mempunyai kandungan wajib. Itu ditulis dulu. Mutlaqul amri al-wujub. Semua perintahnya Allah bersifat wajib. Jadi kalau orang melanggar perintahnya Allah berarti tidak takwa, kan begitu. Wajib melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah itu besar. Itu garis besar namanya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah. Saya katakan melaksanakan perintah Allah macam-macam nih. Ulama mengatakan ada perintah Allah yang mempunyai sanksi, langsung mempunyai sanksi. Jadi khitabullah li af'alil mukallafin, khitabnya Allah kepada ahlan mukallafin ada kepastian dan ada sanksi. Itu menjadi fardu, menjadi wajib itu. Wajib dibagi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Lah kalau menurut aturan ini, dari itu kita jangan heran kalau ada pirang pidato hukumnya akikah itu wajib itu. Iya, memang perintah. Karena perintah itu wajib. Kalau nggak dikekai berarti anak itu terbelenggu, nggak bisa dapat pahala orang tuanya. Jadi harus keka. Ini pengurus pondok, jadi boleh keka. Nggak dikekai, doanya nggak masuk nanti. Ini berpendapat, ini pendapat di luar mazhab Syafi'i. Karena mengingat seluruh perintah itu jadi korban wajib. Barang siapa mempunyai kemampuan, man indahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kalau mampu berkorban, tidak berkorban, jangan sholat di mushola. Wajib artinya. Jadi semua wajib. Semua wajib. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama. Khitan wajib. Khitan itu kan wajibnya itu kan khitan wajib. Wajibnya khitan itu karena khawatir najis itu saja. Tidak khawatir najis sampai waktu dibuka ya bisa juga. Khitan itu kan khawatir najis. Kalau setiap waktu bisa dibuka, janda menjadi dakwah kan ulama beda-beda itu benar. Cuma mutlaqul amri al-wujub. Saya tulis di sini ada mutlak perintah itu bukan wajib, malah sunnah. Ada perintah sunnah, tidak wajib. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Yang wajib ada aqimus sholata, kan aqimis sholata liduluki syams itu wajib, fardu. Ada sunnah. Fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Artinya sudah, ini masalah mukata. Ada alal ibahah. Alal ibahah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum lah boleh kan? Kulu washrabu. Makan boleh. Makan boleh. Pernikahan boleh enggak? Boleh pernikahan. Sunnah ya nek ngikuti Nabi sunnah. Ndak ngikuti Nabi ya akad-akad biasa. Pernikahan itu akad biasa. Yang sunnah itu kalau niat ngikutin Nabi Muhammad. Eka niat ngikutin Nabi Muhammad ya bukan sunnah ya tuku tempe tuku tahu sama dengan itu sudah. Itu mah begitu. Jadi ada ibahah, ada wajib, ada sunnah, ada ibahah, ada al-irsyad. Nah sekarang ini kita masuk amru irsyadil, perintah yang bersifat petunjuk. Perintah yang bersifat petunjuk. Artinya begini, kalau dilanggar tidak dosa. Kalau utang gak ditulis utang nopo-nopo. Karena perintahnya faktubuhu itu memang kalimatnya perintah. Cuma perintah itu tidak punya makna wajib, irsyad, petunjuk. Tapi kalau dilanggar itu dosa apa gak ditulis, dilanggar bener. Walaupun itu tidak wajib, efeknya juga. Tuku motor, tuku sepeda motor kayak ditulis. Bahaya itu.
walaupun itu hanya perintah Alright. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain, sudah terlalu panjang nanti. Itu amru irsyad. Adat taubih, taubih. Ada perintah taubih atau ta'jiz. Fa illam tu'minu fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Nah, kalau enggak percaya Al-Qur'an, coba kamu datangkan. Oh, ini bukan perintah itu. Weta ta'jiz untuk melemahkan. Ada perintah yang bersifat apa? Indar. Kul tamatta'u. Wes. Ada perintah bersifat taskhir. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera. Itu namanya perintah taskhir. Semuanya macamnya itu ada macam macam 15. Macam 15. Ini kalau perintah dari atas ke bawah, dari Allah ke bawah itu macamnya 15 itu saja. Kesimpulannya yang gampang saja, wajib, sunnah, ibahah. Ada irsyad, kulu washrabu, ibahah itu. Wajib mangan Quran perintah itu. Bukan wajib sih. Cuma kalimatnya kalimat wajib itu maknanya bukan wajib, ibahah. Ada irsyad. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Itu perintah juga, cuma irsyad. Cuma efeknya enggak ditulis saja. Ya bahaya juga efeknya. Itu yang irsyad saja sudah bahaya. Seperti pernikahan tidak ada tulisannya. Katanya Nabi, kalau Nabi apa kata Rasulullah SAW? Fal bayyitu fal mudda'i fal yamin alaman lau yu'ton nasu bidakwahu ladda'a rijalun anwala qawmin lakin bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman. Kalau orang itu tidak ada yang tertulis gitu. Dia bujuk kalau tulisannya mamanya dia uang bujuknya gak ada bukti, tidak boleh surat. Katanya Nabi, dia uang tuhnya mau repot karena tulisannya ladda'a rijalun anwala. Ini betul irsyad, cuma efeknya berbeda. Jadi kesimpulannya kita terima semuanya ini ada. Ini kalau di atas ke bawah. Perintah juga dari bawah ke atas, perintah juga, cuma namanya doa. Ada perintah juga sesama. Itu namanya iltimas. Amrun ma'asti'la katanya. Ushul Fiqih mengatakan amrun ma'asti'la'in. Perintah itu yang datangnya dari atas. Amrun ma'asti'la'in, perintah yang datangnya dari atas. Itu macam 15 dari Allah. Jadi Quran itu macam perintah. Amrun ma'asti'la wa aksuhud doa. Kalau perintah dari bawah ke atas, doa. Rabbana atina, perintah juga itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana faghfir lana dzunubana ya arhamar rahimin, irhamna ya itu. Tapi walaupun itu kalimat perintah menjadi doa, karena datanya dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah macam 15. Kalau di bawah ke atas doa. Ada perintah yang sesama, itu namanya munyuntulu. Nyuwun faltimasun waqa. Amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tafawi faltimasun waqa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna